Oke, topik kita pada pagi ini yaitu kita belajar dari kisah Yunus ya. Pelajaran dari kisah Yunus itu yang kita mau belajar pada pagi ini. Mungkin ini pertama kali kita mau belajar daripada kisah Yunus ya. Kita tahu bahwa Yunus itu adalah seorang nabi yang dipanggil Tuhan untuk pergi ke Ninawi untuk memberitakan pertobatan kepada orang Ninawi, sebab mereka orang Ninawi itu orang berdosa dan perlu diperingati, perlu dinasihati supaya mereka bertobat. Apa yang terjadi nanti kita akan melihatnya lebih jauh lebih dalam. Jadi ketika Tuhan memerintahkan kepada Yunus supaya Yunus pergi kepada orang-orang Ninawi untuk memperingatkan dosa mereka, tetapi sang nabi ini menolak dan tidak mau pergi, dan akhirnya dia lari menaiki satu kapal lalu berlayar pergi ke Tarsis. Jadi dia mengelari daripada Tuhan, sebab menurut Yunus lebih baik Tuhan menghukum orang Ninawi daripada dia pergi memberitakan pertobatan kepada mereka. Itu dalam hati Yunus. Jadi Yunus lebih suka Tuhan menghukum bangsa orang Ninawi. Maka itu sebabnya dia lari daripada panggilan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Bahaya yang menanti Yunus. Nah, yang pertama kita terus saja poin yang pertama. Ada 5 poin yang perlu kita belajar pada pagi ini. Yang pertama, Yunus mengingkari perintah Tuhan, atau yang kita belajar daripada kisah Yunus adalah jangan mengingkari perintah Tuhan. Itu yang pertama. Nah, kita baca dulu ayat Yunus 1 ayat 1 dan 2. Begini bunyinya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian, bangunlah, pergikahlah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah kepada mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Itu perintah. Ini artinya perintah ini diberikan Tuhan kepada Yunus supaya dia pergi memberitakan pertobatan kepada orang Ninawi. Tetapi kita lihat apa yang terjadi dengan Yunus. Yunus mengingkari perintah Tuhan. Ia tidak menaati perintah Tuhan yang menyuruhnya pergi ke Ninawi untuk mengingatkan kejahatan orang-orang Ninawi. Yunus berlaku tidak setia dengan mengingkari panggilannya sebagai abdi Allah, akibatnya Tuhan murka kepadanya. Jadi ada kata contoh, kalau cari contoh hanyalah cikgu-cikgu, banyak cikgu-cikgu di sini. Kalau cikgu memberi perintah atau memberi arahan kepada murid-muridmu, lalu murid-muridmu lari tidak mendengar, mana saya mau lari? Bagaimana pesan cikgu? Sudah pasti memang tidak senang dengan budak, jangan-jangan budak benar otak. Jadi begitulah keadaan perasaan hati Tuhan ketika Yunus tidak mau mendengar perintahnya. Jangankan guru-guru, bapak kita sendiri pun, orang tua kita sendiri pun, kalau dia menyuruh anaknya melakukan sesuatu, buat ini, buat itu, tapi anak juga tidak mau dengar, lalu memberontak, tidak mau pergi. Kira-kira bagaimana perasaan bapak?
Sama juga, memang bapak pun tidak senang kalau anak asik tidak mau dengar cakap bapak, perintah bapak tidak mau. Jadi memang kita tidak suka budak yang buat macam itu, yang tidak mau dengar cakap bapak. Nah, lebih-lebih lagi, ini bukan orang sembarangan. Ini adalah Allah, adalah Tuhan semesta alam, adalah Bapa segala bapa, Raja atas segala raja, yang memberi perintah kepada seorang manusia untuk pergi, tetapi dia mengingkari. Bayangkan betapa perbuatan itu jahat di mata Tuhan. Sikap Yunus yang tidak mau, yang mengingkari perintah Tuhan. Ya, inilah kita lihat apa yang terjadi pada Yunus, murka Tuhan. Kalau cikgu-cikgu marah, paling-paling pun kedatangan saja, tak ada apa-apa. Kalau bapak marah pun, paling-paling pun suara keras sedikit, sudah. Tapi kalau Tuhan yang marah, bagaimana? Puji Tuhan juga kalau masih ada belas kasihan. Ya, jadi kalau kita lihat ya, Yosua pasal 1 ayat 16, lalu mereka menjawab Yosua, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Taat setia. Umat Israel ketika Yosua mengambil alih kepemimpinan, ketika Musa telah wafat, telah meninggal. Jadi Tuhan memerintahkan Yosua untuk menggantikan Musa. Lalu ketika orang Israel sudah tahu bahwa Tuhan telah mengangkat Musa untuk Yosua untuk menggantikan Musa. Jadi ini jawab orang Israel ayat 16. Lalu mereka menjawab Yosua, segala yang kau perintahkan kepada kami, segala dikatakan di sana, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan. Kemanapun kau suruh, kami akan pergi. Tidak ada bantahan, tidak ada yang mengingkari. Segalanya patuh 100%. Ini kan Yosua manusia biasa, tetapi seluruh umat Israel taat setia kepada dia. Jadi ini yang sebenarnya kita tunjukkan kepada Tuhan, taat setia. Apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita, kita harus taat setia dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Jangan ingkari, jangan lari. Yang kedua, jangan lari dari panggilan Tuhan. Tadi sudah kita lihat bahwa Yunus lari dari panggilan Tuhan. Jelas-jelas dia sudah mendengar dari telinganya, jelas-jelas dia tahu bahwa Tuhan panggil dia untuk pergi ke Niniwi. Sebab kejahatan orang Niniwi sudah sampai kepada telinga Tuhan. Lalu Tuhan memerintahkan kepada Yunus supaya dia pergi untuk memberitakan pertobatan, tetapi Yunus lari. Dia lari dari Tuhan. Yunus pasal 1, 2, 3, dan 4. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yahoo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berlayar ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik ke kapal itu, berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Apa yang terjadi ketika
Yunus lari di hadapan Tuhan, terjadi musibah, terjadi badai besar, terjadi masalah. Saudara-saudara, ini bahaya. Kalau kita lari dari panggilan Tuhan, tidak dapat lari, saudara. Itu seandainya kalau Tuhan betul-betul panggil kita dengan cara yang jelas. Jangan pernah lari, jangan pernah lari. Jangan jadi seperti Yunus. Jangan contoh Yunus ini tidak baik. Dia lari daripada Tuhan, akhirnya terjadi bencana, terjadinya murka Tuhan atas dirinya. Jadi terpaksa juga orang lain juga terkena musibah yang sama. Jadi oleh itu mari kita pikirkan baik-baik supaya kita jangan lari daripada panggilan seperti mana Yunus ini. Tuhan memerintahkan Yunus pergi ke Niniwe untuk mengingat kejahatan orang-orang di sana, tetapi Yunus malah pergi ke Tarsis yang ingin Tuhan, bukan tahun, yang ingin Tuhan menghukum orang-orang Niniwe yang jahat itu. Kebencian Yunus terhadap orang-orang Niniwe membuat dia lari dari Tuhan. Dia lari. Kenapa dia lari? Sebab dia mau Tuhan hukum orang Niniwe. Itu tujuan dia lari. Jadi dia lari dari Tuhan ada sebabnya. Sebabnya ialah supaya dia mau Tuhan menghukum, biar Tuhan hukum saja orang Niniwe. Begitu dalam hatinya, itu sebab dia lari. Jadi hati Yunus ini jahat. Kenapa? Karena dia lebih suka orang lain dihukum daripada diselamatkan. Manusia tak dapat lari dari Tuhan karena Tuhan Maha Hadir. Siapa yang dapat lari daripada Tuhan? Jangan lari dari tugas dan tanggung jawab pelayanan hanya karena tidak suka terhadap pelayanan yang ada atau sesuatu yang lain. Tuhan tidak suka terhadap orang yang lari dari tanggung jawab. Saya pernah jumpa yang seperti ini. Banyak orang yang berusaha untuk lari dari panggilan. Banyak orang yang berlomba-lomba tidak mau bertanggung jawab. Satu pun tidak mau, semua orang tidak mau. Pernah saya jumpa begitu juga. Jadi semua mau lari dari tanggung jawab. Kalau kita diberi kepercayaan di dalam satu tanggung jawab, satu pelayanan, kita bersyukur karena kita yang pilih, bukan orang lain. Kita bersyukur karena kita ambil bahagian dalam pelayanan Tuhan. Tidak semua orang melayani Tuhan. Mengapa kita yang dipilih, malah kita yang tidak suka. Jadi ini sikap Yunus, sikap yang tidak baik. Jadi inilah yang membuat Tuhan murka terhadap Yunus. Banyak orang yang lari daripada panggilan Tuhan. Mazmur 139 ayat 139 ayat 7 dan 8. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari di hadapanmu? Jika aku mendaki langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, engkau pun ada di sana. Lalu di mana kita mau lari? Yunus pikir bahwa dia lari sudah lari jauh dari Tuhan. Nah, baru tahu saya mau lari dan pergi ke Texas, di mana saya mau pergi. Nah, akhirnya syok-syok dan tidur di bawah kapal. Dia pikir Tuhan tidak tahu.
Mana tidak ada kita dapat lari daripada Tuhan. Mati pun kata Mazmur, dia ada di sana. Di mana kita dapat lari? Maka itu seharusnya kita bersyukur, terima kasih karena kita diberi peluang untuk Tuhan melayani. Saya pernah lari dari panggilan Tuhan dulu. Kenapa? Sebab pikir saya waktu itu begini. Kalau saya sudah bertobat, cukuplah. Kalau saya, dalam hati saya berpikir begini, saya bertobat, saya lahir baru, saya terima Yesus, saya tinggalkan hidup lama saya jadi orang Kristen baik-baik saja. Sudah cukup bagi saya. Itu dalam hati saya. Padahal dalam hati pun sudah berkata hati saya. Dalam hati saya tidak mau. Jadi dalam hati saya waktu itu, nah, untuk melayani Tuhan, siapalah saya ini? Oh, yang melayani Tuhan itulah mudah-mudi yang aktif di gereja lah. Mereka inilah. Mereka yang layak melayani Tuhan. Saya tidak. Siapa saya ini? Itu yang saya pikir dulu. Maka itu saya lari dari panggilan. Suatu saat itulah saya mengalami, saya ingat saya ada 4 kali atau 4 kali saya telah mengalami, atau 5 atau 6 kali kurang lebih lah, saya telah mengalami kemalangan maut. Kalau Tuhan yang tidak menyelamatkan aku sudah mati berapa kali. Satu kali saya kerja di laut, itu sebab saya berdoa, saya ingatkan Tuhan, dulu kau selamat saya di sini, dulu kau selamatkan saya di sana Tuhan. Saya waktu kerja tongkang, waktu itu bergelombang ombak laut. Jadi kapal besar yang kami pegang kayu balang dari tongkang kami begini dengan tepi kapal. Hampir saya jatuh di celah-celah sana. Di antaranya dia gelombang. Sudah jatuh begini ke sana, jatuh ke sana. Saya buat macam ini ya. Karena sedikit saja ujung jari saya kapal, seperti ada yang tolak saya di tongkang lagi, buat saya tidak jatuh. Itu pun saya tak pernah sadar bahwa itu Tuhan tolong saya. Waktu saya bertobat baru saya tahu Tuhan tolong yang menyelamatkan saya. Satu ketika kawan saya pergi nyelam bau. Kita ini tidak tahu apa itu nyelam bau. Kata kami, kita pasang itu jaring besar, kita tunggu dan perahu kita pasang macam ini. Ada satu burung yang saya cabut dulu dia saya tembak, tapi waktu itu ribut. Saya duduk dekat tepi perahu itu, duduk cabut bulu burung. Tiba-tiba macam ada bunyi krek di atas kepala saya. Waktu saya angkat buka, kayu itu bukan jatuh, tengah-tengah jatuh. Contohnya kayu di sini, saya di bawah. Kayu itu sudah di sini, bukan lagi krek di sini sudah. Seperti ada satu kekuatan yang tolak saya di dalam sungai. Saya tengok macam ni, satu kekuatan apa yang tolak saya dalam sungai. Jatuh tempat saya duduk dan hancur perahu. Ada tepi dia hancur. Cun tempat saya duduk. Kena patah sana sikit, kena patah sini sikit, kenapa cun ke saya bukan kecilnya dunia. Kenapa itu saja yang cun tempat saya duduk dia jatuh. Ada satu kekuatan yang tolak saya dalam sungai. Saya pun jatuh dalam sungai, dia pun jatuh atas tempat saya duduk. Begitu hanya tidak pernah mengucap syukur sebab saya belum bertobat. Padahal Tuhan selamatkan saya. Saya pergi kerja tongkang lagi sampai 5 kali 6 kali. Ada satu kali lagi saya pergi ikan lipan
tarik wayang ikut batang. Ini bukit ucap ini ada satu kayu yang sudah ditebang sini. Saya mau ikat batang itu dengan wayang lipat. Tidak ada celah-celah yang di bawah sini. Macam ini bukit ya, bukit batang ini melintang macam ini. Saya pergi sini cari lubang ada. Baru saya keluar dari sana dia guling bawah, batang besar. Baru saya lepas mau timur sebelah, terus dia guling. Wah, Tuhan selamatkan saya lagi. Masih juga saya tidak tahu Tuhan yang selamatkan saya. Begitu saja. Jadi ada beberapa kali dan juga ada yang lain. Satu ketika saya kena insiden lagi kena kaki saya. Kalau menurut dokter sendiri mengatakan bahwa kaki saya sebelah kiri ini memang putus, sudah hancur. Tapi Tuhan boleh sambung dan saya boleh berlari sampai hari ini. Dan banyak. Kenapa? Karena Tuhan selamatkan saya. Saya mau lari dari panggilan. Las-las pada tahun 1998 saya baptis. Sudah itu barulah saya menyerahkan hidup betul-betul kepada Tuhan. Memang saya tahu bahwa gerakan panggilan itu semakin kuat. Sebab hati saya semakin menolak, tidak mau, perasaan tidak layak. Saya baca satu ayat firman Tuhan yang berbunyi demikian. Sebab waktu itu saya malu melayani Tuhan. Malu saya siapa, saya pandai bercakap, tak pandai bercakap, saya malu. Saya buka firman Tuhan. Buka sebarang saja, belum tahu pada ayat. Buka dalam Matiusnya, bunyinya begini. Kalau kamu malu kepada anak manusia juga malu kepada kamu apabila kamu kembali kepada Bapa di surga kelak katanya. Dan kalau lebih begitu bunyinya. Kalau saya malu kepada Tuhan, melayani Tuhan, berarti kalau saya mati pun Tuhan malu terima saya. Lalu timbullah pertanyaan, benarkah Tuhan panggil saya? Dari situlah mulai saya berdoa. Tuhan, benarkah Tuhan panggil saya? Kalau Tuhan panggil saya melangkah. Akhirnya tahun 99 saya melangkah pergi sekolah terunya. Sebab saya sudah panggilan yang jelas. Kalau saya tidak berkeras, mungkin tidaklah saya menghadapi banyak masalah. Karena saya lari, jadi banyak masalah yang datang. Dengan tujuan untuk menyadarkan saya. Karena kasih Tuhan menyelamatkan saya. Jadi tidak dapat lari daripada Tuhan, saudara. Mazmur sudah mengatakan tidak dapat lari dari Tuhan. Dan yang ketiga, jangan tidur. Jangan tertidur. Yunus pasal 1 ayat 6. Datanglah nahkota mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau begitu tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allah. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Di situ kita lihat anehnya, herannya, di saat-saat badai yang luar biasa yang mengamuk, di saat badai yang begitu mau menghancurkan kapal, malah Yunus nyenyak tidur. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Sungguh heran, dalam keadaan terjadi angin ribut dan gelombang besar, bahkan badai besar tersebut hampir menenggelamkan kapal Yunus yang tumpangi itu. Yunus tertidur dengan nyenyaknya. Heran. Saat ini banyak dari orang-orang percaya sama seperti Yunus. Gelombang dan badai kehidupan hampir menenggelamkan iman kita, tetapi kita tenang-tenang saja dan masih tidur. Betul tidak?
Sekarang ini gelombang COVID-19 sedang melanda dunia, tetapi masih banyak orang Kristen tertidur, belum bangun lagi. Heran. Tuhan Yesus sambil datang pun masih banyak orang Kristen tidur. Gelombang masalah COVID-19 apapun melanda, masih banyak orang Kristen tidur. Apa yang menyebabkan kita tidur? Gereja yang masih buka luas pun masih kita tidak mau datang. Bukan saya mengatakan gereja kita di sini. Kalau gereja mana-mana gereja pun orang Kristen memang lemah. Saya tahu. Baik di kampung, baik di mana. Masih tidur nyenyak. Jadi, apakah yang boleh membangunkan kita? Yang membangunkan Yunus bukan angin ribut dan badai ini tidak boleh membangunkan Yunus, tetapi yang dapat membangunkan Yunus adalah kapten kapal itu sendiri. Dia turun untuk membangunkan Yunus, baru Yunus bangun. Saudara-saudara, mari hari ini saya harap biarlah firman Tuhan yang membangunkan kita. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang membangunkan kita. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang membangunkan kita. Jika COVID ini tidak boleh membangunkan kita, jika gelombang masalah dunia tidak boleh membangunkan kita yang masih tertidur, dan biarlah Roh Kudus yang membangunkan kita. Lukas 22 ayat 46, katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam percobaan. Di saat di Taman Getsemani, Tuhan Yesus tahu sebentar lagi ada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi datang mau tangkap dia, mau menyalibkan dia, padahal muridnya sedang tidur. Itu sebabnya Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam percobaan. Hanya kita bangun dan berdoa saja baru kita tidak boleh jatuh dalam percobaan. Percobaan memang ada. Tidak berarti tidak ada percobaan, tetapi kita tidak dapat jatuh dalam percobaan kalau kita sungguh-sungguh berdoa. Kalau kita benar-benar bangun. Kita tidak dapat dari percobaan. Kita tidak dapat menyembunyikan diri dari percobaan. Tetapi kita harus bangun dan harus berdoa supaya kita jangan jatuh dalam percobaan. Saudara-saudara, Yesus sendiri yang menegur muridnya. Tesalonika pasal 5 ayat 5 dan 6. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang yang malam atau orang-orang gelap. Sebab itu, janganlah kita tidur seperti orang-orang lain. Tetapi berjaga-jagalah dan sadarlah. Janganlah kita tidur seperti orang-orang lain. Saya percaya semua kita semua tidur malam tadi. Ada tak yang tidak tidur sampai pagi? Angkat tangan. Semua kita tidur. Tidur di sini bukannya tidur seperti tidur malam tadi, bukan. Tidur yang dimaksudkan di sini jangan tidur secara rohani. Dalam masalah pun kita tidak peduli, tidak, kita tenang-tenang saja, rileks-rileks saja.
Mas, apapun yang terjadi kita tidak mau berdoa, itulah yang dimaksudkan kita sedang tidur. Jadi orang lain mereka tidur terus, sebab mereka nak bersuruh kepada siapa? Tetapi berjaga-jaga dan sadar, berdoa. Jangan kita tidur seperti orang-orang lain, dan kita harus sadar. Empat, berani berkorban. Ayat 12. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi rela dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Jadi badai besar yang melanda mereka itu, Yunus tahu itu akibat daripada karena dia, sebab dia lari dari panggilan. Apa yang dibuat oleh Yunus? Dia berani berkorban. Berani berkorban supaya orang lain selamat. Dia berani korban supaya semua orang yang dalam kapal itu selamat, jangan binasa karena badai. Salah satu sikap baik dari Yunus adalah berani berkorban. Yunus berani tampil mengaku bahwa angin ribut dan badai tersebut terjadi karena dirinya, karena ia lari dari Tuhan dan ia berani mengorbankan dirinya untuk dicampakkan ke dalam laut. Dia berani berkorban. Dia berani untuk berkorban demi keselamatan orang lain. Yesus berani berkorban di atas kayu salib demi untuk keselamatan kita. Yesus mati 3 hari 3 malam dalam kuburan, seperti Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Yunus berani berkorban. Setiap orang yang mau ikut Yesus harus berani berkorban dan menyangkal diri. Jika kita mau hidup taat dalam kasih pada Allah, berarti harus berkorban. Kita harus berkorban. Bersedia berkorban. Lukas 9:23 katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi maksud ayat ini adalah berani ambil risiko, berani berkorban demi Kristus. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Pengertian salib ini luas. Pengertian salib sangat luas. Salib itu kita pikul.
salib itu harus kita letak dalam hati. Kita pikul dan ikut Tuhan. Jadi saya tidak berbicara tentang salib panjang, tetapi salib itu adalah berani berkorban, berani menghadapi risiko apapun yang terjadi. Para nabi dalam perjanjian lama dan para rasul dalam perjanjian baru banyak yang dianiaya, didera, disiksa, bahkan dibunuh karena mereka giat melayani Tuhan. Itulah salib yang mereka pikul. Ada yang kata, kalau Tuhan izinkan hal-hal seperti ini pada saya, mampukah saya? Itu menjadi pertanyaan dalam diri saya juga. Kadang-kadang jangankan mau didera, disiksa, dihina, dibunuh dan didera, disiksa sebagainya. Masalah kecil saja pun kita sudah hampir tidak mampu tanggung. Masalah konflik saja pun sudah bunuh diri. Oh, dia di konflik positif konflik, terus terjun dari bangunan. Kecil saja. Perselisihan sedikit saja. Baru-baru ini tadi dengar dari kampung berita yang menyedihkan. Satu orang minum racun. Puji Tuhan juga dia tidak mati. Masalah keluarga sedikit, minum racun. Malah salah sedikit, cepat-cepat mau cari jalan keluar. Tidak mau pikul salib. Salib itu berat, saudara, berat. Orang yang ada kalung salib di lehernya, yang digantung dalam kereta, belum tentu dia menanggung salib yang sebenarnya. Sakit, penyakit tidak sembuh-sembuh, pergi ke dukun. Ini kan sikap orang Kristen yang memikul salib. Tidak sembuh, bawa hamba kepada hamba Tuhan ini, berdoa tidak sembuh, bawa kepada hamba Tuhan ini tidak sembuh, bawa kepada hamba Tuhan ini tidak sembuh, dan selas pergi ke dukun. Dia kata begini dengan saya, oh saya sudah puas, hampir semua hamba Tuhan saya pergi hantar, tidak sembuh dia masalah. Waktu saya melayani mereka di kampung, banyak hal-hal yang tidak sehat. Rupa-rupanya itu penyebabnya. Pergi dukun, sudah pergi dukun pun, dukun kata kena manusianya, kena orang ini, kena itu ini, kata dukun kepada dia. Ujung-ujung berkelahi dengan orang lain pula. Pikul salib, saudara, pikul salib. Jangan tidak pikul salib. Itu sebabnya terlalu banyak orang tidak dapat pikul salib. Kadang-kadang ada banyak sebab Tuhan izinkan sesuatu terjadi pada kita, ada sebabnya. Mungkin ada sebab-sebab yang lain juga. Kita harus cari sebabnya. Jadi saudara-saudara, yang penting di situ adalah berani berkorban, berani pikul salib. Yang terakhir, sadar lalu berseru kepada Tuhan.
Yunus pasal 2 ayat 1 ke 2. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan, dan Dia menjawab aku. Dari tengah-tengah orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan aku. Yang herankan, ketika Yunus sudah dalam perut ikan, baru bertobat. Tadi Yunus berani ambil risiko, buang saya dalam laut katanya. Artinya dia sanggup berkorban dan menyelamatkan nyawa semua orang-orang dalam kapal itu. Tetapi dia sanggup berkorban. Tetapi sekarang dengan ketentuan Tuhan, datang seekor ikan besar lalu menelan Yunus. Andai kata kalau Tuhan tidak menyayangi Yunus, sudah Yunus mati lemas. Sudah tentu dia sudah mati lemas kalau Tuhan tidak menyayangi dia, tidak menyelamatkan dia. Dan yang kedua, andai kata kalau ikan itu tidak telan Yunus, ketika Yunus telah ditelan oleh ikan besar itu, ini artinya sudah jatuh di timpa tangga. Apa maksud jatuh di timpa tangga? Sudah jatuh dalam sungai, ditelan lagi dalam ikan oleh ikan. 2 kali lipat. Jadi apabila dia sudah masuk dalam perut ikan, sebenarnya itu tidak ada harapan lagi. 100%. 100% tidak ada harapan. Kalau ikan itu tidak datang, kalau ada sesuatu yang mengapung, dia berusaha, mungkin masih ada chance hidup. Tetapi kalau ikan itu salah telan dia, 100% tidak ada harapan lagi. Coba sesuatu masuk dalam perut sampai 5 menit pun termati, kadang sedikit mati. Tetapi Tuhan menjaga Yunus sampai 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Dan dia tidak mati. Dia bernafas. Jadi bayangkan dalam perut ikan tidak ada harapan, tidak ada apa-apa lagi. 3 hari 3 malam. Tapi yang menunjukkan betapa Tuhan luar biasa. Dalam keadaan apapun Tuhan dapat menyelamatkan. Karena dia mengasihi Yunus. Yunus bermaksud untuk membunuh diri, untuk mati, tetapi Tuhan menyelamatkan. Kalau kita lihat ayat sebelumnya tadi, dia katakan, campaklah aku ke dalam laut. Artinya dia rela mati dalam laut. Dia rela mati dalam laut. Sama sepertinya pergi bunuh diri lah maksudnya. Tetapi Tuhan menyelamatkan dia. Jadi walau situasi apapun kita, kalau Tuhan yang campur tangan, tidak akan, kita pasti akan selamat. Nah, di situ kita lihat lagi, di saat keadaan yang tidak ada harapan lagi. Bayangkan dalam 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Bagaimana, coba kita bayangkan bagaimana 3 hari 3 malam. Takkanlah dia releng macam ini dalam perut ikan sana. Jadi artinya di situ betapa susahnya dia, betapa menderitanya di dalam sana. Tetapi di saat-saat yang seperti itu, situasi yang seperti itu, baru dia bertobat. Baru dia bertobat. Saudara-saudara, mungkin kita tidak seperti Yunus, tetapi dalam situasi tertentu yang tertekan, yang menghadapi masalah berat, menghadapi yang tidak ada pengharapan, ingat Tuhan mau kita bertobat.
Biarlah kita bertobat di situasi itu, di situasi yang tidak ada pengharapan sekalipun, di situasi yang betul-betul yang membuat kita putus asa, kecewa dan hancur sekalipun. Dialah ketika itu, saat itu kita bertobat, kita menyadarkan diri dan kita bertobat dan kembali kepada Tuhan seperti Yunus. Setelah ditelan ikan besar dan tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam lamanya, maka sadarlah Yunus atas segala kesalahan dan telah dia perbuat, lalu berdoa kepada Tuhan, meminta pengampunan dan pertolongan. Baru dia berdoa dan minta pertolongan daripada Tuhan. Mari kita belajar daripada Yunus supaya kita sadar akan kesalahan di situasi yang begitu perit, susah, begitu dan putus asa. Marilah kita sadar dan akan kesalahan kita dan perbuatan kita, dan kita kembali kepada Tuhan dan minta pengampunan dan pertolongan Tuhan seperti yang telah Yunus lalui ini. Yunus berani mengoreksi dirinya dan mengakui kesalahannya. Setiap kita harus seperti Yunus, belajar untuk mengoreksi dan memperbaiki diri kita. Itu pelajaran yang baik yang harus kita pelajari dari Yunus, yaitu mengoreksi diri kita, mengoreksi hidup kita. Saya selalu mengoreksi diri saya. Setiap hari saya mengoreksi diri. Saya lihat bahwa terlalu banyak kekurangan. Ampuni saya Tuhan banyak kelemahan saya. Ampuni saya Tuhan banyak kekurangan saya. Saya selalu minta ampun dari Tuhan. Sebab saya belajar dan terus belajar mengoreksi diri saya sendiri. Begitu juga kita semua. Mari kita mengoreksi diri seperti Yunus dan kita datang kepada Tuhan, mengakui segala kekurangan kelemahan kita. Dalam keadaan sulit, tertekan, kecewa, putus asa, kita seharusnya berdoa, berseru berbagai nama Tuhan Yesus. Jangan mencari pertolongan lain. Seperti yang saya katakan tadi, dalam keadaan sulit apapun, tekanan, kecewa, putus asa, bagaimanapun, kita harus berdoa. Kita harus panggil nama Tuhan. Kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jangan mencari pertolongan lain. Jangan mencari pertolongan lain. Sebab pertolongan lain bukan saja yang akan membuat kita jauh dari Tuhan, malah akan menghancurkan hidup kita. Sebab kuasa jahat yang bekerja di dalam hidup kita kalau kita mencari pertolongan lain. Jangan pernah lari dari panggilan seperti yang Yunus lakukan. Jika Tuhan memanggil kita untuk sesuatu pelayanan, baik melayani separuh masa maupun melayani separuh masa maupun sepenuh masa atau sesuatu pelayanan yang lain, kita akan rugi dan membayar mahal kalau kita masih mampu lari dari panggilan. Jadi saudara, itulah pelajaran yang kita pelajari pada pagi ini. Pelajaran kita di kisah Yunus, ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua lewat firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita bangkitkan diri, kita berdoa. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau mengasihi kami. Engkau telah memberkati kami lewat firman Tuhan, di mana kami telah belajar daripada kehidupan Yunus. Tuhan Yesus, ada 4 poin penting yang kami belajar daripada Yunus pada pagi ini. Kiranya Tuhan terus memberkati kami semua. Kuatkanlah kami, teguhkanlah iman kami untuk kami terus berharap, bersandar dan berserah kepada Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Karena tidak ada pengharapan lain, tidak ada jalan lain, hanya Yesus sajalah jalan pergi ke surga. Jika kami menjauhi Tuhan,
dalam kehidupan kami, maka kami pun tidak ada pengharapan untuk datang kepada sama Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau mengasihi kami, kiranya melalui kuasa Roh Kudus Tuhan yang terus menyertai, memberkati jemaat-Mu, kuatkanlah, teguhkanlah iman jemaat Tuhan, supaya kami tetap bersemangat, setia dan mengasihi Engkau dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih karena Engkau telah memberkati kami, Engkau telah berbicara kepada kami pada pagi ini. Haleluya. Tuhan Yesus, inilah doa kami, permohonan kami. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. 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 Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati.